Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Pak, ya betul, dulu. Iya, Pak. Apa, Pak? Ya. Seorang kakek di Tulang Bawang memberontak saat akan ditangkap karena jadi bandar narkoba. Ribuan botol minuman keras dan narkoba hasil tangkapan Jelang Nataru dimusnahkan Polres Mesuji. Perajin trompet di Bandar Lampung menjamur dan kebanjiran rezeki jelang Natal dan Tahun Baru. Apa ini? Seorang bandar narkoba memberontak saat akan ditangkap polisi di rumahnya di Desa Gedung Bandarrejo, Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, Kamis dini hari. Dari rumah tersangka Yusuf, polisi menyita 3 bungkus sabu-sabu siap edar. Usaha Yusuf untuk lepas dari sergapan polisi terus ia lakukan. Tersangka berteriak dan meminta tolong tetangganya saat akan digelandang ke mobil. Usaha tersangka sia-sia karena tidak ada warga yang datang. Ia pun pasrah dan menangis saat dibawa ke mobil polisi. Saat di kantor polisi, pria 53 tahun ini mengakui perbuatannya. Narkoba yang dijualnya dipasok oleh seorang bandar besar yang kini masih buron. Saat penangkapan terduga tersangka melakukan perlawanan, namun dapat kita amankan berikut dengan barang bukti sebanyak 3 klip plastik berisikan sabu-sabu. Untuk pelaku sendiri itu pengedar lokal atau antar kabupaten? Untuk pelaku adalah pengedar di Kabupaten Tulang Bawang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok serta pelanggan narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam menghabiskan masa tuanya di dalam penjara. Ancaman hukuman 20 tahun penjara kini telah menantinya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dulu ditahan. 2 pekan penyelidikan pelaku perundungan remaja laki-laki di sebuah kebun singkong di Bukit Kemuning, Lampung Utara belum terungkap. Hingga Kamis siang belum ada satupun pelaku yang ditangkap. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Stefanus Reonaldo Fajar Nuswantoro Boyoh mengatakan telah memeriksa 10 saksi dan melakukan olah TKP. Pihaknya kini telah mengantongi identitas terduga pelaku. Ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut dan perkembangan kami akan segera kirimkan ke keluarga dan semoga ini cepat ada pengungkapan. Berapa Bang jumlah saksi yang dipanggil hingga saat ini, Bang? Saksi saat ini yang dipanggil sekitar ada 10 orang, kemudian juga ada pengecekan TKP dan semua warga-warga sekitar yang melihat maupun terlibat dalam kejadian kami periksa semuanya. Perundungan terhadap korban dilaporkan keluarga dan pengacaranya ke Polres Lampung Utara setelah videonya beredar luas di media sosial. Selain diancam dengan senjata tajam, para pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 4 orang itu juga merampas motor, ponsel, dan baju korban. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pukul dengan apa? Dengan menggunakan apa? Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantin, Desa Waibungur, Lampung Timur, Kamis pagi. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak bagian belakang truk onggok yang sedang berhenti di bahu jalan.
Selain mobil ringsek, pengemudi truk pasir bernama Agus Wanto menderita luka di kaki dan tangan akibat terjepit di kursi kemudi. Kecelakaan ini terjadi saat truk pasir sedang melaju dari Lampung Tengah menuju Lampung Timur. Pengemudi truk yang diduga mengantuk tak melihat ada truk yang sedang berhenti di depannya dan tabrakan pun tak terhindarkan. Tadi saya berhenti mau transfer, udah lama, tak taunya itu kaget saya, ada jeder itu. Oh, tahu-tahu ada dari belakang ngantem ya? Ngantem belakang ya? Udah lama itu, tapi tinggal nunggu ngirim kan. Jadi posisi sampean sudah turun? Udah turun saya. Mobil parkir? Parkir. Oh gitu. Jadi mobil itu tahu-tahu nyelonong ngantem ya? Iya, mungkin ngantuk terus gak ngerem ya. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Polisi dan petugas puskesmas setempat kemudian membawa pengemudi truk yang terluka ke rumah sakit. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Ratusan polisi Tanggamus diturunkan dalam operasi Lilin Krakatau 2023 dalam pengamanan arus mudik Natal dan Tahun Baru. Mereka akan disiagakan di jalur rawan macet di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat, penghubung Lampung Bengkulu, tempat ibadah, tempat wisata, dan pusat keramaian lainnya. Menurut polisi, pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini lebih ekstra karena bertepatan dengan masa kampanye pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan personil maupun kesiapan sarana prasarana dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus. Berapa hari Pak kegiatan Pak? Untuk operasi ini kita berlangsung selama 12 hari. Di Lampung Utara, 212 petugas gabungan diturunkan pada operasi Lilin Krakatau 2023 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Mereka akan disiagakan di jalur Sumatera Lintas Tengah atau Jalinteng, gereja, dan tempat wisata. Selama operasi Lilin, petugas mendirikan 3 pos, 2 diantaranya pos pengamanan di perempatan Simpang Propau dan Simpang 3 Bukit Kemuning penghubung ke Sumatera Selatan melalui Wai Kanan dan Lampung Barat. 2 pos PAM, yaitu 1 pos PAM di Propau, kemudian 1 lagi di Bukit Kemuning, kemudian 1 lagi pos pelayanan yaitu yang di SPBU Haji Yusuf. Kita ketahui bersama ini arus sudah mulai meningkat, arus lalu lintas karena kemudian juga aktivitas ada yang sudah libur. Untuk itu diharapkan untuk memperhatikan keamanan, ketertiban dalam berlalu lintas. Operasi Lilin Krakatau 2023 dimulai Jumat hari ini hingga 2 Januari 2024 mendatang. Pantauan arus lalu lintas pada H-4 Natal di Jalan Sumatera Lintas Tengah ramai lancar. Jumlah kendaraan pribadi dari luar daerah meningkat yang melalui jalur ini. Andri Kurniawan dan Ardio Haba melaporkan dari Tanggamus dan Lampung Utara.